Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu yang ikut menyambut datangnya tahun baru 2574. Datangnya tahun baru setiap tahun dirayakan, disambut oleh sebagian masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, dan juga di saat awal atau di saat akhir tahun, di saat mau memperingati atau merayakan tahun baru, yang saya ketahui, yang saya lihat keluarga-keluarga Tionghoa yang masih totok tradisinya mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada dengan membuat altar leluhur dengan diberi saji-sajian yang sangat lengkap sekali. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ini yang masih memegang tradisi sangat totok ini ras dengan ajaran Sang Buddha. Di awal tadi kita bersama-sama membaca tujuan dan manfaat memberi doa, memberikan pelimpahan jasa. Kadang-kadang karena kesibukan sehari-hari, kesibukan bekerja, kita kadang-kadang tidak ingat bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah tidak luput dari jasa, dari kebaikan leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Bahkan warisan saat ini yang kita pakai, bahkan kita jalani saat ini, itu pun tidak lepas dari pengorbanan dan kebaikan dari leluhur-leluhur yang telah tiada. Bahkan bagian dari sel-sel tubuh dalam tubuh kita, ya, itu pun juga tidak lepas dari warisan-warisan leluhur-leluhur yang telah tiada, baik itu warisan yang bersifat positif maupun yang negatif. Ada beberapa hal, dasar-dasar nilai-nilai kemoralan yang ditanamkan leluhur kepada kita semua sehingga kita mempunyai kepribadian seperti saat ini. Tanpa jasa dan pengorbanan, tanpa upaya dari leluhur yang telah tiada, kita tidak mungkin terbentuk menjadi manusia seperti saat ini. Di saat kita sembahyang leluhur, baik itu leluhur yang sudah lama meninggal maupun yang baru saja, kita akan diingatkan tentang pengorbanan, tentang kebaikan, dan juga sebagai sarana simpatik dan empatik hormat kita yang masih hidup kepada leluhur yang telah tiada. Kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan leluhur yang telah tiada sepenuhnya, seutuhnya ketika beliau masih hidup, karena begitu besar pengorbanan dan kebaikan dari orang tua kita yang telah tiada. Bahkan dicontohkan di dalam Sutra Bakti seorang anak, apabila seorang anak ingin menyatakan bakti kepada orang tua, balas budi kepada orang tua, terutama seorang ibu, ya, kamu menjinjing, kamu mengangkat, ya, jasad atau badan ibumu sampai tubuhmu hancur berkeping-keping menjadi abu, menjadi debu, tidak mungkin kebaikan orang tua yang pernah diberikan kepada seorang anak itu terbalaskan, ya, karena begitu besar dan tidak terhitung kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka anak yang berbakti, perhatian dan balas budi itu bukan saja ketika orang tua kita masih hidup, namun ketika orang tua kita telah meninggal pun anak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menunjukkan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada, yaitu dengan istilah dalam Buddhis melakukan pelimpahan jasa. Secara pasti leluhur kita saat ini berada di alam yang mana, atau bisa alam menderita, alam bahagia juga bisa. Seandainya leluhur itu telah di alam penderitaan, sangat dibutuhkan sekali bantuan kita yang masih hidup, terutama putra dan putrinya. Kegiatan pelimpahan jasa adalah kegiatan antisipasi. Seandainya leluhur itu telah di alam penderitaan, kita melakukan pelimpahan jasa dan bisa membantu mengangkat leluhur itu telah di alam yang bahagia.
Bagaimana caranya agar leluhur terlahir di alam penderitaan bisa terangkat alam surga? Kita membantu dengan rasa simpatik. Kita membantu agar arwah leluhur itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itu bisa kita bantu dengan pelimpahan jasa. Salah satunya kita pada kesempatan ini yang pertama membaca sutra, membaca ajaran Buddha, membaca kebaikan-kebaikan, kebijaksanaan-kebijaksanaan Buddha. Leluhur tahu kita sedang belajar kebaikan-kebaikan. Leluhur akan membentuk kondisi bahagia. Anak-anakku yang masih di dunia, masih hidup, mau belajar agama, mau belajar nilai-nilai kemoralan untuk menjadi orang yang baik. Itu membentuk kondisi bahagia leluhur. Kemudian yang kedua, leluhur membentuk bahagia itu bisa dengan simpatik. Dengan kita beri persembahan-persembahan seperti saat ini yang sangat lengkap ini, itu juga akan mengkondisikan leluhur mempunyai perasaan bahagia karena disimpatiki. Rasa simpatik yang diberikan keluarga yang masih hidup kepada yang meninggal inilah yang akan mengkondisikan leluhur mempunyai perasaan bahagia. Jadi sebetulnya kita membuat surga dan neraka bagi orang tua kita sendiri sebetulnya bisa dimulai atau dilakukan ketika beliau masih hidup maupun telah meninggal. Apabila kita menjadi anak, baik itu ketika orang tua kita masih hidup maupun telah meninggal, anak melakukan kejahatan-kejahatan akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi menderita, sedih. Kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan juga akan mengkondisikan leluhur mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang menciptakan surga bagi orang tua kita sendiri. Dengan peringatan ini kita juga diingatkan bahwa leluhur-leluhur kedua, leluhur almarhumah itu pernah hidup, pernah di tengah-tengah keluarga, pernah bersama kita, dan akhirnya mengalami kematian. Satu proses kehidupan yang sebetulnya wajar. Hukum alam, sudah siapapun yang pernah dilahirkan tanpa kecuali pasti suatu saat nanti akan mengalami kematian, dan kematian itu sudah dialami oleh kedua almarhumah ini. Kita pun suatu saat nanti juga akan mengalami yang sama. Agar kita tidak tergantung pada pelimpahan-pelimpahan jasa atau bantuan dari orang lain, ada caranya, yaitu kita mengisi kehidupan ini dengan senantiasa menambah kebaikan yang mencukupi, akan mendorongnya segera untuk terlahir di alam surga bahagia. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga hari ini mengadakan peringatan ini satu bentuk kepedulian, suatu bentuk bakti kepada yang telah meninggal, sehingga benar-benar kondisi yang meninggal mempunyai kondisi yang bahagia dan segera mungkin menciptakan alam bahagia, terlahir di alam bahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, akan memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, putranya, putrinya maupun suaminya, untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan hidup. Semoga akan selalu lancar dan bahagia, dan menghadapi tahun 2574 ini dengan penuh keberkahan, murah sandang, murah rezeki, dan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Sadu, sadu, sadu.